yang mau tinggal bersamaku di sini hanya ada satu pilihan. Dia fisabilillah. Nah, Ger, nanti dulu Ger lah. Lu tidak menjual Ger. Silakan sama Tuhan. Ya, ini kayaknya saya sudah berapa kali ketemu sama Bang Suma. Bang Suma ini ya. Dan selalu hal-hal yang dipertanyakan itu ya tidak sesuai dasar firman Tuhan. Nah, saya coba untuk supaya ini bisa jadi diskusi yang sehat. Tidak ada semacam saling ngejek tanpa punya dasar. Nah, yang mau ditanyakan silakan, mau ditanyakan apa? Kebetulan saya baru gabung. Ya, itu pertanyaan saya. Jangan pura-pura pikun, langsung aja jawab. Yesus sebagai manusia 100%, tentu dia normal bukan? Dengan cara apa beliau melampiaskan syahwatnya? Onani, mimpi basah atau nikah? Silakan. Oke, baik. Ayat firman Tuhan di mana yang menyatakan hal seperti itu? Itu pertama. Yang kedua. Oke, ini saya jawab dulu kalau begitu. Jangan loncat ke pertama. Filipi 2:7-8. Melainkan dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai di kayu salib, mati kayu salib. Ini dia rendahkan dirinya dalam keadaan manusia. Jangan kalian bantah, sebagai manusia berjenis kelamin pria, bagaimana cara Yesus melampiaskan syahwatnya? Onani, mimpi basah atau nikah? Jawab. Saya jawab. Ada pastor Katolik, itu pastor yang dikenal luar biasa. Dia tidak pernah mimpi basah. Dia tidak pernah. Iya, ada. Ini manusia biasa. Bagaimana Anda bisa mengetahui dia tidak pernah mimpi basah? Anda setiap hari pegang nonotnya. Anda menjaga nonotnya gitu. 24 jam Anda pelototin. Karena pikirannya tidak ada hawa nafsu. Namanya orang yang pikirannya tidak ada hawa nafsu. Bagaimana ada manusia tidak punya hawa nafsu? Aduh, ada lah Bang. Apa? Ada. Siapa yang tidak punya hawa nafsu? Yesus aja punya hawa nafsu. Ya, coba kasih contoh ayat, kasih contoh kasus di mana dia punya hawa nafsu. 2 Korintus 11 nomor 2. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah bertunangan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Yesus. Siapa Apa yang ketawa? Siapa yang katakan Kenapa itu? ketawa? Wahyu 19 nomor 6 sampai 8. Diam, Anda tidak paham Bible. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak seperti desa air, seperti dari guru yang hebat. Katanya gini, marilah kita bersukacita dan bersorai-sorai memuliakan dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Pengantinnya telah siap sedia, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus. Ayo. Oke, saya buktikan bahwa tidak ada kawin mengawin, tidak ada yang namanya kawin mengawin sama seperti orang-orang yang di dunia, Bang. Kalau orang apa di dunia kawin mengawin, dengar dulu. Marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan dari mempelai Yesus. Ini apa ini? Hei. Wahyu 21:9. Marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan dari mempelai Yesus. Ya, terus. Saya bisa jawab nggak? Saya bisa jawab nggak? Yesus memiliki mempelai wanita. Gaya kamu itu dari dulu seperti itu. Tidak mau kasih kesempatan sama orang. Yesus mempunyai mempelai wanita. Kamu jawab ini. Betul, kamu jawab. Kamu nggak curhat. Kamu nggak curhat. Oke, silakan. Awas kalau curhat. Oke, saya jawab. Perkawinan yang ada di dunia dengan perkawinan yang ada di sorga itu berbeda, Bang. Berbedanya apa? Kalau perkawinan, tunggu dulu, sebentar.
perkawinan di dunia itu pastinya perkawinan itu hawa nafsu, ada istilahnya persetubuhan. Itu sama seperti surganya abang ya. Itu banyak istilahnya ada hal-hal yang kawin mengawin, ada hal-hal yang luar biasa, ada pesta seks lah istilahnya. Ya itu memang sudah jelas. Itu memang sudah jelas banyak hamba-hamba Tuhan yang pihak sebelah, pihak abang itu kan pernah mengatakan bahwa itu ada pesta seks. Tapi kalau di Kristen itu bang tidak ada pesta seks bang. Lalu apa ini? Kalau dia adalah mempelai laki-laki. Hei, apa mempelai laki-laki bukan pesta seks katanya? Anda belajar di mana? Hah? Berbeda. Apa bedanya? Ini perkawinan. Bahkan Yesus menjanjikan 100 istri bagi pengikut-pengikutnya di surga. Ayo. Aduh, curhat. Aduh ini open cam ini jadinya ini. Curhat. Sini dulu coba. Besarin host, minta tolong host, besarin. Coba. Bang Juma, saya jawab. Jadi ini lukisan. Ini lukisan pernikahan anak domba atau perkawinan di sorga, dilukis oleh Jenny McLaughlin. Nih Yesus nih. Ini jemaat Kristus. Nah ini ngantri nih, mau nunggu dikawinin semua. Tuh, pada ngantri. Ya, kawin itu apakah persetubuhan bang? Persetubuhan. Saya jawab bang. Saya lucu. Kalau mau dibilang bukan persetubuhan ya pernikahan dong. Nah ini lihat lagi di sini. Ini The Wedding of the Lamb ya, grup Bible Study nih, bukan grup Al-Quran Study. Perhatikan di sini. Nah di sini dikatakan begini oleh kawan-kawan grup Bible Study. Mana dia? Tunggu ya. Ini. Kita yang dikenal sebagai Kristen akan mengambil nama dari suami kita. Siapa suami kita? Tuhan Yesus. Ya, tidak ada persetubuhan. Tidak ada persetubuan. Saya jawab bang. Tidak ada persetubuan. Kamu udah pernah ke sana? Saya jawab itu bang. Ya, ada bukti. Kamu udah pernah ke sana? Ya, ada bukti. Mana ada? Bang. Justru ini perkawinan itu dikatakan dengan bahasa Yunani gamos. Gamos itu perjamuan kawin. Kamu ngerti kawin? Bisa jawab bang. Iya benar kawin bang. Tapi beda, apa bang. tuh? Kawin di sorga kita dengan kawin di sorga Islam beda. Loh, Di sorga Islam. Iya, Kenapa? gini Guna, aku ikut jawab Guna dikit. Jadi kalau di Islam itu ya kawan-kawanku, yang kawin itu adalah makhluk dengan makhluk. Kalau kalian tuh Tuhannya mengawini makhluk itu loh. Makanya kami juga nggak bisa ini kalau yang saya mau jawab bang. Otak kalian nggak nyampe situ. Banyak baca lah. Ini saya jawab ya. Jadi jemaat orang Kristen itu dilambangkan dengan pengantin wanita dan lambang nih. Pantesan pas meninggal pada pakai jas ya. Lambang nih. Bang Gores coba bukakan Yesaya 54 Bang Gores. Yesaya 54 ayat 1 sampai 5 Bang Gores. Pesta di sorga itu Bang Gores. Iya, ini menuju Oke. Giliran Bang Gores. Giliran ketabo beda. Kawin kita beda katanya. Kalau kawin Kristen pakai sabun. Kalau kalian pakai wanita, Kristen pakai sabun. Sabun, rinso. Otaknya kan selangkangan. Lo tidak bisa. Yesus menjanjikan kok pengikutnya memang situ pengikutnya. Emosi ya. Emosi nih ya. Nah, coba bacakan itu deh. Oke. Bacakan. Nah, ini Yesaya 54 ya. Yesaya 54 kita baca dulu. Bre, ini sebelum gue bacain, gue kasih tahu dulu. Tuhan lu kalau kasih perumpamaan, kalau enggak zina, kawin, cuma 2 itu otaknya. Kita lanjut ya. Yesaya 54 nomor 1. Bersorak-sorailah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Firman Tuhan. Ayat 55. 54 aja. Yang 5 langsung. 54. Iya, ini 54. Oh iya. Yang 5 langsung. Iya.
Oke. Sebab ini kawan-kawan, sebab yang menjadi Minta suamimu hikmat dulu baru baca Alkitab, Bang. ialah Minta dia hikmat yang dari menjadikan Tuhan. engkau Minta hikmat Tuhan dari Yesus. semesta alam. Yang menjadi penebusmu Kalian ialah yang orang Maha Islam Kudus, nggak akan Allah paham. Israel. Nggak Ia disebut akan Allah ngerti. seluruh Kalian bumi. nggak dikasih hikmat. Tuh, ini Tuhan Kalian itu nggak suka yang dikasih mandul. hikmat. Nanti mandul tuh jadi melahirkan dia. Kalian harus percaya Yesus dulu baru kalian dikasih hikmat. Saya percaya Yesus daripada kamu, dibanding kamu saya lebih percaya Yesus daripada kamu. Luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Kalau kamu Nenek lu kiper, kamu belum sadar ya kalau kau itu tidak percaya Yesus. katanya percaya kok nenek lu. Iya, saya percaya. Apa yang dikatakan sekarang gini, menurut Yesus, apakah dia itu utusan Tuhan atau Tuhan itu sendiri? Jawab. Dia Tuhan dan dia juga utusan Tuhan. Di mana dia mengatakan dirinya adalah Tuhan yang mengutus Tuhan? Di mana dia mengatakan bahwa dialah yang mengutus dirinya? Di mana? Loh, kamu yang ngomong tadi. Loh, kamu yang mengatakan dia utusan Tuhan dan dia juga Ya, kamu utusan, mau tahu ini dia apa? adalah Tuhan. Mana pengakuan Yesus? Kan saya tanya samamu, mana pengakuan Yesus? Menurut Yesus, dia itu Tuhan atau utusan Tuhan? Ya. Dia itu Tuhan. Mana pengakuan Yesusnya? Nanti kamu bilang itu logos lagi. Kalau saya bilang baca di yang Yesus bilang akulah guru dan Tuhan. Lah bukan Tuhan di situ, kurios memang kok. Saya sudah pernah jawab Alkitab ini, kitab ini. Kamu aja yang memperbodoh diri, kamu aja yang memperbodoh diri. Itu Lord. Kamu aja yang memperbodoh diri. Bukan ini. Kamu memperbodoh diri karena kau bukan pengikutnya. Kau itu pentuhan, kau itu korban Romawi Yunani. Yesus itu hanya untuk Bani Israel, bukan untuk Romawi Yunani, bukan untuk Belanda. Pertanyaan lu tuh balik-balik. Bang Suma. Udah dijawab semua. Halo, Bang balik Suma. lagi. Sampai kapan sih pertanyaanmu yang seperti Pertanyaan saya dari tadi Anda tidak jawab kok. Yesus manusia 100%. Dalilnya ada. Filipi 2 nomor 7 nomor 8. Dia datang dalam keadaan seperti manusia. Pertanyaannya, sebagai manusia, dia melampiaskan nafsunya dengan cara apa? Onani, mimpi basah, atau nikah? Jangan turunkan ya, saya jawab jangan turunkan ya. Tadi saya jawab saya diturunkan. Apa jawabanmu? Saya perbandingkan dengan saya, Bang. Saya umur 14 tahun, saya sudah berdiri kemaluan saya. Saya nggak onani, saya nggak ada pikiran nafsu, saya nggak ada sedikit pun untuk merasakan untuk berhubungan seks. Sampai saya menikah umur 21 tahun. Oke, Baru kamu saya tidak pernah mimpi basah? Pernah. Nah Saya itu, terima beberapa kali. bagaimana dengan Yesus yang 100% manusia? Saya nggak pernah lihat. Tapi kalau kamu tanya saya pernah mimpi, saya pernah. Ya, Yesus bagaimana? Dia 100% manusia. Ini. Dalam keadaan sebagai manusia, berarti Yesusmu, kalau dia tidak onani, berarti dia mimpi basah. Kalau dia tidak mimpi basah dan tidak onani, berarti dia menikah. Sebelum dia sebelum dia balik, sebelum dia mimpi basah, berarti dia menikah duluan. Pernikahan dini dong. Pilihanmu nggak ada yang benar, cuma Kok tidak ada yang benar? Kutanya samamu, Yesus itu berapa persen manusia? udahlah, sudah tahu loh maksudmu. Lo mau paksa Yesus itu harus seperti Muhammad? Nggak usah lah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu menikah. Saya tidak bilang Yesus menikah loh. Saya bilang sebagai manusia 100%. Filipi 2 nomor 7 nomor 8. Yesus itu melampiaskan syahwatnya dengan cara apa? 501 kah? Mimpi basah kah? Atau menikah? Ada solusi loh. Menikah kenapa berat kali? Yesus nggak punya hawa nafsu. Dari mana Anda tahu Yesus tidak punya hawa nafsu? Sementara dia kalau lapar cari makan. Loh, makan kok samakan dengan nafsu seks? Sekarang begini, dengarkan. Kalau manusia itu makan, apakah sebagian daripada saripati makanan itu menjadi sperma atau tidak? Jawab. Jangan samakan otak
Muhammad dengan otak orang pengikut Loh, Yesus. kenapa jadinya kepada Nabi Muhammad? Ini kita sedang mengkaji kemanusiaan Yesus. Kenapa kau benci kali? Kenapa? Katanya kau ajaran kasih. Kenapa larinya kepada baginda? Yang kita tanya, apakah Yesus yang 100% manusia itu 501 mimpi basah atau dia menikah? Jawabannya adalah bahwa Yesus tidak punya hawa nafsu. Kalau dia tidak punya hawa nafsu, mustahil, karena dia makan. Muhammad yang penuh dengan nafsu. Saya tanya samamu, apakah ketika manusia itu makan, sebagian daripada saripati makanannya itu menjadi sperma atau tidak? Tanya dokter sana Suma. Goblok. Emosi dia. Emosi. Makanya tinggalkan menyembah manusia. Andai saja Yesus Anda tidak tuhankan, pasti dengan percaya diri Anda akan mengatakan, kalau dia tidak mimpi, pasti onani. Kalau dia tidak onani, pasti dia nikah. Nah, kalau itu yang saya bilang. Tapi karena Anda sudah terlanjur menuhankan manusia, anaknya orang, Anda tidak mau jujur. Kenapa? Karena kalau Anda jujur, Anda malu. Lu maksain otak lu sama otaknya Yesus, lu maksain. Lah, kenapa Anda memaksakan Yesus tidak perlu kawin? Ya lu maksain otaknya Yesus harus sama dengan otak kalian. Loh, buktinya dia dicium sama seorang wanita. Buktinya dia dicium sama seorang wanita. Terus Yesus nafsu nggak? Lah, kalau dia tidak nafsu, berarti dia impoten. Kalau dia tidak nafsu kepada lawan jenisnya, berarti dia impoten. Betul Yesus impoten? Beda lah, itu yang saya bilang. Yesus nggak punya hawa nafsu sama seperti kalian. Loh, dari mana Anda mengatakan Yesus tidak punya hawa nafsu? Dari mana? Buktinya lapar dia ngamuk. Begitu dia kelaparan, dia cari buah dari pohon ara. Dia datang ke pohon ara itu ingin makan, kelaparan dia. Begitu ditemukan pohon aranya itu tidak berbuah, dia ngamuk. Kenapa dia ngamuk? Karena dia tidak bisa menahan rasa lapar. Artinya dia punya nafsu. Kalau Yesus punya rasa ngantuk, punya rasa lapar, berarti dia punya nafsu. Makanya muncul pertanyaan. Hawa nafsu itu kan yang seperti kambing itu kan dari iblis. Yesus bukan dari iblis, itu aja Bang. Lu bedain lah, dia Tuhan kok mau samakan dengan manusia Muhammad sih gimana? Katanya Yesus manusia. Ini dalilnya. Filipi 2 nomor 7 nomor 8 ada dalilnya, Bung. Dia menjadi hamba sama seperti dengan manusia. Dia menjadi seperti manusia. Dia menjadi seperti manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia merendahkan dirinya. Dia datang dalam keadaan manusia 100%. Dan dia berjenis kelamin laki-laki. Kalau laki-laki setahu saya, kalau dia dewasa mimpi basah. Untuk membuktikan dia masuk ke fase kedewasaan balik. Begitu. Lah, otak kalian yang nggak punya hikmat itu seperti itu. Yesus ini tuh gimana sih? Dia tuh 100% manusia biasa atau 100% manusia nggak normal? Gimana sih orang ini? Gua agak bingung ini. Itu tuh harus punya nafsu, harus punya nafsu seks. Ya seenggaknya kawin normal gitu dengan satu orang wanita kan bisa normal tuh, normal. Ya otakmu nyampe sih Yesus kok mau paksakan dia harus seperti Muhammad yang punya nafsu dan harus kawin, harus melamar. Kalau Nabi Muhammad nggak nyampe, kan Nabi Muhammad kekuatannya setara dengan 30 laki-laki. Yesus jadi manusia normal aja, cowok normal, menyukai wanita, menikahinya gitu. Ya kalau nggak menyukai wanita, nggak menikahinya kan 100% manusia nggak normal gitu loh kawanku. Susah, masa otak kayak begitu nggak nyampe sih? Dia 100% manusia, tapi ingat dia juga 100% Tuhan. Nah, 100% manusianya ini yang kutanya. 100% manusia katamu kan? Nah, sebagai 100% manusia, tentu dia punya syahwat, punya nafsu. Pertanyaan saya, bagaimana cara melampiaskan nafsunya Yesus? Onani, mimpi basah, atau dia menikah? Jawab. Red.
Alkitab mencatat Yesus tidak berdosa. Kalau dia punya nafsu, otomatis Alkitab tidak mencatat bahwa dia tidak berdosa. Logika lu Aduh, pakai aku loh. masuk dia dikit Kalau Bruna ya. Alkitab Gini bre, kalau lu bilang Yesus tidak berdosa, kenapa waktu ada orang Yahudi ngelaporin ada pezina, Yesus malah ikut-ikutan nggak ngelempar batu? Padahal aturannya kan yang tidak punya dosa silahkan melempar batu pertama kali. Yesus lempar nggak? Oh iya. Oh ngelempar dia. Oh bagus. Ini penghakiman kan bukan manusia. Kalau dia suruh manusia Nggak apa-apa, yang lempar, penting lu udah ngaku otomatis Yesus dia suruh melempar manusia batu. menghakimi. Nggak apa-apa, nggak Itu apa-apa. milik Tuhan, bukan milik manusia. Lah, Yang itu harus Yesus- menghakimi pelacur itu harusnya Tuhan, bukan manusia. Iya, Makanya Yesus Yesus bilang, kan ngomong. yang tidak berdosa, Barang siapa silakan yang lempar. tidak mempunyai dosa, Manusia itu silakan tidak melemparkan berdosa. batu pertama kali. Yesus kata lu ngelempar kan? Nah nggak punya dosa dia. Sip. Bedakan Saudara, konteks. ini kita berdiskusi. Bedakan konteks. Tidak ada unsur kebencian di sini. Tadi di awalnya saudara kamu Kristen datang membawa narasi tentang hadits Bukhari 260. Kita balik nanya kepada dia. Di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7 nomor 8, dengarkan saya. Sebab banyak penyesat telah muncul pergi ke seluruh dunia. Siapa mereka? Yaitu yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Barang siapa yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia, maka dialah si penyesat, dialah Dajjal antikristus itu. Sekarang betul, pertanyaan betul. saya, Al-Quran yang menyangkal dia disalib. Al-Quran Anda yang menyangkal dia tunggu, disalib. tunggu, Muhammad tidak ada yang hubungannya. menyangkal dia disalib. Kita tidak Siapa tanya yang- bahas siapa yang itu. sekarang Kita tidak bahas Siapa itu yang sekarang. menyangkal? Anda imani Kalian tidak yang Yesus menyangkal datang disalib. sebagai Siapa manusia? yang Jawab menyangkal? dulu. Anda imani tidak Yesus datang sebagai manusia? Oh iya. Dia adalah Oke. sebagai anak Allah. Dia mengaku dia Oke, anak Allah. sebagai manusia atau anak Allah ini nih, Anak Allah pasti Allah. Dengar, Juma. Anak Penyesat Allah itu datang. dengarkan, Anak Allah dengarkan. pasti Allah. Penyesat itu adalah mereka yang tidak menerima Yesus datang sebagai manusia. Itulah penyesat dan antikristus. Sekarang kita mau uji apakah Anda antikristus? Yesus Anda imani datang sebagai manusia atau bukan? Itu. Yesus Anda imani sebagai manusia atau bukan? Menjadi seperti manusia, bukan Saya ulang, saya ulang. Tidak ada dikatakan menjadi seperti di sini. Dikatakan telah datang sebagai manusia. Pertanyaan saya, Ya, betul. apakah Anda mengimani Yesus datang sebagai manusia? ya di Alkitab nulis begitu. Oke. Masalahnya di mana, Bang? Nah, harus dia manusia. Kalau tidak, Ini, Bang. maka Anda adalah antikristus. Cuma Bang, kalau sebentar, dia Bang. datang sebagai Allah, semua orang bertobat. Dia datang Oke. sebagai manusia supaya orang yang Oke, menerima diselamatkan. baik. Berarti dia Sebagai sudah Anda Allah, akui sebagai semua orang manusia. Oke. Sebagai manusia, Sederhana aja, Bang. dia melampiaskan syahwatnya dengan cara 501, Balik lagi, mimpi balik basah, lagi. Udah dijawab tadi, balik atau lagi. dia nikah. Jawab. Nggak ada semua yang kamu bilang itu nggak ada. Loh, Nggak, kalau tidak ada berarti dia datang bukan sebagai manusia. Ayo. Lu mau samakan dia dengan manusia berdosa. Dia manusia suci. Dia nggak berdosa. Siapa bilang? Yang Ini dia datang sebagai membedakan manusia, Yesus Bung. dengan Bung, manusia ini kita datang dengan sebagai saya. manusia. Nih, Ya. nih. Datamu di dalam kitabmu. Nah, Yang mana ini? Sederhana jawabannya. Yesus Saya manusia bersumpah Tuhan, apa bukan tuh? manusia biasa Bersumpah. seperti kita, manusia suci dia. Jangan Manusia berdosa. suci gimana? Manusia suci kok gitu? Bersumah. Iya, Kita saya- mencatat dia tidak berdosa. saya- Itu aja, Bang. Nah, dosanya Yesus apa coba? Oh, bagus. Dia- Pertanyaan dia yang sangat kambing, menarik. kayak Anda diam, keledai. Anda diam, Anda diam. Anda bertanya, dosa Yesus apa coba? Udah Diam ya. tahu lu mau bilang tadi yang kambing, nyelek kambing gitu apa? Keledai. Bukan. Bersumah. Dengar. Tuhan mengatakan di dalam Ulangan 26:27, barang siapa yang tidak melakukan hukum Taurat dengan perbuatan maka terkutuklah dia.
Yesus sendiri mengakui di dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah di dalam api neraka. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang mati terkutuk di atas tiang salib membatalkan hukum Tuhan? Siapa? Bang, jangan kau samakan dengan Muhammad yang diracun, Bang. Loh, kenapa larinya ke Nabi Muhammad? Ini Anda mengatakan bahwa Yesus itu manusia suci kan? Kalau dia manusia suci, kenapa dia mati terkutuk? Halo Bang Suma. Yang mati terkutuk. Galatia 3 nomor 13, Yesus mati terkutuk di atas tiang salib. Kalau dia manusia suci, kenapa dia mati terkutuk? Bang Suma. Punya satu pertanyaan yang bisa menjawab itu, Bang. Alasan dia disalib apa, Bang? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alasan kenapa dia terkutuk? Allahu Akbar. Alasannya dia terkutuk karena dia membatalkan semua hukum Tuhan. Ingat di dalam ulangan yang tadi saya katakan, barang siapa yang tidak melakukan hukum Taurat dengan perbuatan maka terkutuklah dia. Yesus sendiri mengatakan itu. Yohanes 7 nomor 49. Apa dikatakan di sana? Orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah dia. Yesus mati terkutuk. Apakah dia manusia suci? Itu kalian mengklaim dia itu disalib itu mati terkutuk. Bukan klaim, itu kitabmu sendiri yang mengatakan itu. Galatia 3 nomor 13, Yesus mati dengan cara terkutuk di atas tiang salib. Pertanyaannya, apakah dia berdosa, Bang? Dosa karena dia membatalkan hukum Taurat. Wow. Begini, saya jawab satu persatu, Bang, ya. Dari Silakan. dia terkutuk. Ya, dia harus terkutuk untuk menggantikan kutukan kita. Lah, ini dia nih. Ternyata kalian, gara-gara kalian Yesus itu mati terkutuk. Waduh, parah ini Kristen. Enak kali kau membuat Yesus mati terkutuk hanya dosa kalian. Enak kali. Sementara di dalam kitabnya orang Yahudi, orang diupah berdasarkan perbuatan masing-masing. Kenapa kalian menjadikan Yesus sebagai tumbal? Kenapa? Pertanyaanmu ini sudah berkali-kali dan saya sudah pernah Iya, ini lucu, ini lucu. Yesus itu datang, dengarkan. Yesus itu datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapi, melengkapi. Galatia 3 nomor 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan cara menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kok bisa? Kok bisa ini? Kok bisa? Ini Yesus ini. Halo. Dengarkan, sebagai manusia 100% yang mati terkutuk, kemana perginya? Surga atau neraka? Berdoa aja dulu, Bang. Bagaimana bisa surga? Gimana bisa surga ini? Di mana Yesus bisa masuk surga? Di mana? Yesus mengatakan di dalam Matius 5, dengarkan. Yesus mengatakan di dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di kerajaan surga alias neraka. Yesus dikatakan terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Di dalam Efesus 2 nomor 15, Matius 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta semua ketetapan yang ada di dalamnya. Orang yang membatalkan hukum Taurat itu, orang yang membatalkan hukum Taurat, menurut Tuhan kemana perginya? Neraka atau surga? Saya bisa izin bicara, izin bicara. Pertanyaan yang berbeda, jangan ulang-ulang aja. Izin bicara. Iya, saya tanya makanya, orang yang membatalkan hukum Taurat, menurut Yesus dia ke surga atau ke neraka? Izin bicara, bisa nggak?
Dia ke surga menyediakan tempat bagi umat. Ye, mimpi lu. Dia nggak ke neraka. Mimpi. Sebelum dia ke surga menyiapkan tempat buat Mimpi. Pertanyaan saya, menurut Yesus, orang yang meniadakan hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain itu tempatnya surga atau neraka? Izin bicara, izin bicara. Jawab. Malas jawab bang. Kreatif lah lo bang. Cari pertanyaan yang berbeda lah. Kalau Jangan dari gitu tahun ke tahun. kasih pertanyaan tanya itu dulu aja yang pertanyaan sama berulang-ulang. kamu kawan. Tahu nggak Jawab. sejarah Kristen mula-mula? Ini tahu. Agama Apa Kristen lah, itu coba adalah jelaskan. pengikut Paulus di Antioquia. Jangan Orang-orang sok yang tahu. tidak bersunat, kumpulan pemakan babi dan penyembah dewa-dewa. Itulah Kristen mula-mula, pengikut Paulus. Sejarahnya ada nggak? Kisah Apa para sejarahnya? Rasul 11. Kisah para Rasul 11 Anda baca Berdasarkan satu perikop. Alkitab, sejarah Pertama-tama awal yang kalian masuk ke disebut Turki, tahu Kristen nggak? itu adalah pemakan babi dan manusia-manusia tidak bersunat yang hidup di Antioquia. Pengikutnya Paulus. Masih mau ku datang besok? Sekarang pertanyaan tuh kalian Suma, tahu Bang nggak? Suma. Bang Suma, saya jawab, boleh saya jawab. Boleh, silakan. Tadi Bang Suma bilang ayat siapa yang mengajarkan Meniadakan. dia akan dapat apa itu tadi? Tempat terendah di dalam Dalam- kerajaan langit. Apa tempat terendah itu? Neraka. Tempat terendah dalam kerajaan Allah. Waduh. Berarti itu neraka ya? Itu Yes. itu asumsi. Tempat terendah dalam kerajaan Allah. Berarti Iya. dalam kerajaan Allah itu Bang Suma tahu enggak dalam kerajaan Allah itu ada tingkatan. Ada Iya. istilahnya itu yang ketujuh. Nah, itu disebut neraka di situ. Di kerajaan Tadi Allah kan tuh nggak ada tingkatan, bro. Bang Suma katakan itu Mana neraka. dalilnya mana? Mana dalilnya ada tingkatan di kerajaan Tuhan itu ada tingkatan? Mana dalilnya? Nggak ada kerajaan Allah tuh nggak ada tingkatan. Ngaur. Ngaur aja kalian nih. Kau yang ngawur. Ditanya dulu kayak mana sejarah Islam, coba jelaskan sama saya kayak mana. Sejarah Kristen itu di Antioquia mula-mula Nggak ada disebut sejarah, Kristen. La Kita haula buka. wala quwwata. Di mana? Kisah, Tuh tunjukkan dulu. kisah para Rasul 11 jelas dikatakan di Bukan sejarah sana. di Alkitab, sejarah benar-benar kalian menduduki. Kalau Turki. sejarah Kristen, kamu harus mengawali dari Kekaisaran Roma. Iya, Kak Kekaisaran Ros. Roma itu kan dia Jadi yang menaklukkan mana umat. sejarahnya Kristen pertama kali? Yang mana yang ingin kau sampaikan? Sejarah Mana? Kristen pertama kali itu Kristen Yang mana? Yang mana Kristen pertama kali? Yang mana? Kristen pertama kali Kristen itu di mana? Halo. Halo. Bang Suma, Halo. halo. Ya. Bang Suma? Ya. Kristen pertama kali di mana? Suma, tunggu, saya satu-satu dulu. Tadi kan ditanya bahwa surga itu ada tingkatan. Ya, saya jawab pakai ayat ya. Ya. Wahyu berapa? Dia bawa Paulus pasti, dia bawa Paulus yang aku telah melihat orang Kristen. Nah, gitu Guruda. Ya, itu kan harus ada dalil, harus ada dasar. Iya. Di mana dalilnya? Itu tadi saya Di mana? Kamu belajar Bible aja deh sama Bang Suma. Daripada kamu ke gereja dipatol sama pendeta, disedot duitmu, gimana tanpa memberikan belajar data-data. ayat. Mau belajar sama Bang Suma kok sepenggal-sepenggal ayat diambil. Enggak, Kak Ros. Justru kalau belajar sama saya itu ketika saya katakan tempat terendah itu betul. Saya enggak ngarang-ngarang. Itu saya jawab, itu saya bantu. Apa yang kamu bantah? Enggak ada yang bisa kamu bantah. Ini sekarang ada. Apa? Itu mana? tingkatan surga itu. Coba tolong Matius dibaca. 5 coba kamu baca Matius 5 nomor 19 apa kata Yesus? Tempat terendah di situ bahasa Yunaninya apa? Supaya kamu paham. Apa di situ? Alakistos. Alakistos itu apa?
paling hina. Jadi tempat paling hina di mana? Tempat paling hina di mana? Elakistos, bahasa Yunaninya, bukan terendah tetapi paling hina. Di mana itu tempat paling hina? Ya, di dalam kerajaan Allah, di dalam kerajaan Allah itu ada tingkatan. Iya, menurut kamu tempat apakah di surga itu tempat terhina? Itu bukan hina, kan paling rendah. Itu yang saya bilang tadi. Bahasa Yunaninya elachistos. Elachistos artinya paling hina. Berarti paling rendah di situ terjemahan yang salah. Harusnya paling hina. Paling hina itu neraka. Itu Gimana? terjemahannya terendah. Bukan rendah, Kak Ros. Itu jelas dikatakan di sana paling hina. Makanya belajar dari sumbernya, aku bilang kan, elachistos itu bahasa aslinya. Elachistos itu artinya paling hina. Dia akan menduduki tempat yang paling hina di dalam kerajaan langit. Bukan dikatakan kerajaan surga, karena surga itu paradiso. Sementara di sini adalah Uranos. Uranos itu langit, beda dengan surga. Jadi kamu dipatol, dibuat olol-olol sama Bibelmu sendiri. Terjemahan yang sesungguhnya, dia akan menduduki tempat terhina di dalam kerajaan langit. Neraka itu di langit. Neraka itu adalah kerajaan Tuhan, tetapi kerajaan yang paling hina. Nah, orang yang meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil kata Yesus, dan mengajarkan kepada orang lain kata Yesus, akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Sementara Paulus mengatakan di dalam Efesus 2 nomor 15, Yesus membatalkan hukum Taurat beserta semua perintah yang ada di dalamnya. Kalau begitu Yesus menempati tempat apa di kerajaan langit? Tempat tertinggi apa tempat terhina? Ya, itu coba kita kasih ayat Alkitab, kasih ayat bahwa tadi kan Bang Suma bilang bahwa Yesus itu berdosa karena membatalkan. Ya Yes, kan? Betul. Membatalkan. Nah, sekarang kita kaji hukum Taurat itu kan bukan 1-2 hukum di dalamnya. Kan Terus? tidak ada dibatalkan semua. Yang dibatalkan itu yang pertama terkait dengan penghapusan dosa, terkait Saudaraku, dengan domba sembelihan. saudaraku yang ganteng, Efesus 2 nomor 5 di situ dikatakan semua perintah, segala perintah. Original teksnya mengatakan entole. Semua perintah yang ada di dalamnya. Baca coba Efesus 2 nomor 15. Baca tuh. Sebab dengan matinya sebagai manusia, dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan yang ada di dalamnya. Apa tuh? Semuanya dibatalkan. Bukan 10, bukan 20, bukan 30. Segala perintah. Jangan engkau ini, jangan engkau ini, jangan ada ilah lain, jangan engkau mencuri, jangan engkau berzina, jangan. Semua dibatalkan dengan matinya Yesus. Semua dibatalin. Setelah dibatalin perintah Tuhannya, Paulus membuat perintah-perintah baru. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu. Dibatalkan dulu tuh dengan menjajakan Yesus. Setelah dibatalkan, bikin lagi Paulus surat-surat, 14 surat yang dia bikin. Itu untuk aturan-aturan baru yang dia bikin oleh Paulus itu sendiri. Nah, sekarang perintah Tuhan atau perintah Paulus yang Anda ikuti? Perintah Paulus. Gitu loh Bang, belajar itu begitu. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus itu manusia suci, menurut fitnahan Paulus, Yesus itu tempatnya paling hina nanti di kerajaan langit. Apa itu? Neraka. Karena dia telah membatalkan hukum Tuhan. Dan memang itu betul. Di dalam ulangan yang saya katakan tadi, bahwasanya barang siapa yang tidak melakukan perintah Taurat dengan perbuatan, maka terkutuklah dia. Ulangan 27 nomor 26.
Yesus lagi mengatakan di dalam Lukas 16:17, barang siapa yang meniada lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setiti hukum Taurat itu batal. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Yesus meniadakan hukum Taurat, maka dia terkutuk. Kemana perginya manusia terkutuk? Ke neraka. Kata Tuhan dan kata Yesus. Yesus dimakan sumpahnya sendiri. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di kerajaan langit. Kata Paulus, Yesus mati di atas tiang salib untuk membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Sama dengan Yesus menempati tempat yang paling hina di kerajaan langit alias neraka. Jadi kalau ada yang mengatakan Yesus ke surga, itu bullshit. Kalau ajaran Paulus itu benar, maka Lukas bullshit dengan mengatakan melihat Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Bullshit. Karena Paulus mengatakan Yesus membatalkan semua perintah hukum Taurat, maka tempatnya di mana? Tempat terhina di kerajaan langit, bukan di surga. Yesus berdasarkan Paulus, dia adalah di neraka, tempat terhina, bukan di surga. Oke? Gitu ya, teman-teman. Tepuk tangan dulu dong. Di mana hukum Taurat itu dibatalkan secara aturannya? Kalau berarti Yesus melegalkan pembunuhan, begitu maksudnya. Sebab dengan matinya Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah. Iya. Ini segala perintah. Jangan engkau membunuh. Itu sudah dibatalkan. Berarti ini yang saya bilang, ada kesalahan pemahaman bahwa satu ayat ini dipakai untuk mengeneralisir bahwa kalau Yesus membatalkan perintah-perintah, ternyata yang diasumsikan itu perintah-perintah jangan membunuh ya. Begitu ya. Dengarkan Galatia 5 nomor 1, apa kata Paulus? Apa dikatakan? Dengan matinya sekarang kita bebas, sebab Kristus sudah membebaskan kita dan memerdekakan kita dari kuk penghambaan. Kita dibebaskan dari mana? Dibebaskan dari hukum-hukum Tuhan. Itu. Bukan. Itu jangan disalahartikan. Loh, malah Paulus menganggap hukum Taurat itu adalah sampah. Nah, ini yang saya bilang, hukum Taurat itu jangan dibuat semua itu hukum Taurat yang dianggap sampah. Tapi kan ada hukum Taurat itu, ada hukum terkait asusila, hukum Taurat terkait dengan budaya, dengan ajaran agama. Kan hukum Taurat itu bukan cuma satu jenis. Itu kan banyak segala jenis. Perintah yang ada di dalamnya dihapuskan. Itu bukan begitu cara menafsirkannya, bukan begitu. Lalu, karena kalau ayat ini dikatakan bahwa Yesus melegalkan pembunuhan, kenapa di ayat yang lain itu mengatakan bahwa jangan membunuh? Ya kan? Bung, kenapa saudara, begitu? Kenapa ada kontra seperti itu? Saudara, saya katakan sama saudara, yang mengatakan dan yang memfitnah Yesus membatalkan segala perintah bukan siapa-siapa, Paulus. Iya, tapi kan Paulus punya cara pandang, bukan semua perintah yang sesuai dengan ini apa ini? Bukan itu original teksnya kan tadi sudah kubacakan. Di situ dikatakan segala perintah. Segala perintah terkait hukum apa? Kalau hukum Taurat kan itu bukan cuma satu jenis hukum Taurat. Nah, ini hukum, perkataan Paulus. Itu Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan asusila, dengan kehidupan sosial. Ada begitu banyak hukum Taurat, ada berapa ratus hukum Taurat. Segalanya sudah dibatalkan.
Itu bukan berarti 10 hukum Taurat, jangan membunuh, jangan berzina, itu sudah ditiadakan. Bukan. Dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Ini perkataan di dalam kitab saudara. Bukan itu cara menerjemahkannya. Sekarang mari kita uji. Mari kita uji, Bung, mari kita uji. Yesus menurut saudara itu Tuhan atau utusan Tuhan tok? Ya, Yesus itu Allah yang menjadi Allah yang adalah firman menjadi manusia di dalam Yesus. Itu penjelasan. Berarti dia adalah ilah. Ya, dia wujud Allah, kepenuhan kealahan ada di dalam diri Yesus. Berarti dia adalah ilah kan? Iya. Oke. Mari kita buktikan bahwa Anda sudah mengaminkan ajaran Paulus ini. Keluaran 20, Tuhannya Yesus mengatakan, jangan ada ilah lain di hadapanku. Tadi Anda mengatakan Yesus itu adalah ilah. Betul atau betul? Ya, ilah ini kan Allah. Ilah ini kan Allah. Pada saat kemudian Tuhan mengajarkan Nabi Musa, jangan ada ilah lain di hadapanku, Musa tidak membuat ilah-ilah lain. Ya. Yahudi tidak membuat ilah-ilah lain. Orang Roma membuat ilah baru bernama Yesus. Anda tadi mengatakan Yesus itu adalah ilah, sementara Tuhannya Yesus mengatakan jangan ada ilah lain di hadapanku. Artinya jangan kau menganggap Yesus itu sebagai ilah. Anda sudah menganggap, Anda membatalkan hukum Taurat angka pertama yang mengatakan jangan ada ilah lain. Ternyata Anda membuat ilah lain. Anda membuat ilah lain dari rupa manusia anak Maria. Kalau Anda tahu siapa Yesus, pasti Anda paham. Ya itulah alasannya. Itulah alasannya Anda membuat ilah baru, karena Anda menganggap Yesus itu adalah Tuhan. Anda sudah melanggar. Anda sudah melanggar hukum ke-10 yang pertama. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Justru Anda menggantikan ilahnya Bani Israel menjadi manusia Yesus. Dan Yesus itu Allah itu sendiri. Itulah yang dimaksud Anda. Tidak akan pernah bisa satu tempat ibadah dengan Yahudi, karena Yahudi tidak pernah menggantikan ilah mereka dengan anak Maria. Iya, anak Maria menjadi ilah, menggantikan Zeus, itu hanya ada di Romawi Yunani, tidak diakui di Yahudi. Yesus itu ilahnya orang Roma, ilahnya orang Yunani, yang diajarkan sampai ke Belanda, Portugis ajarkan ke Indonesia. Bukan ilahnya Yahudi Yesus itu. Itu ilah baru buatan Roma, buatan Yunani melalui tangan Paulus. Pandangan kamu, tapi pandangan kami kan berbeda. Iya, itu pandangan Anda. Makanya sekarang saya tanya, apakah Bani Israel, dengarkan, apakah mereka praktisi Torah mengilahkan Yesus? Ya, itu urusan mereka. Nah, itu bukan masalah urusan mereka. Bukan masalah urusan mereka. Memang mereka tidak menggantikan ilah mereka dengan anak Maria. Anak Maria jadi ilah untuk menggantikan Zeus, dewa matahari, Horus, yang diaminkan oleh Romawi dan Yunani. Jadi Tuhan kalian Yesus itu bukan Tuhannya Bani Israel. Yesus itu Tuhan hanya untuk Romawi dan Yunani saja. Oke? Tidak ada di ayat Alkitab itu mengatakan seperti itu. Loh, Roma 14 nomor 9. Yesus, ini pengakuan Paulus kepada orang-orang Roma. Di dalam Roma 14 nomor 9 di kitab saudara jelas dikatakan Yesus, karena untuk itulah Yesus mati dan bangkit supaya dia menjadi Tuhan. Coba, Tuhan untuk siapa? Untuk Romawi Yunani. Ini tidak laku ini. Ini tidak laku ini suratnya Paulus untuk Romawi, nggak laku. Nggak laku. Untuk seorang siapa? Untuk siapa? Ini surat untuk orang Roma. Namanya juga kitab Roma. Untuk orang Roma. Ini kitabnya Paulus tidak ditulis untuk orang Yahudi. Makanya dalam 1 Galatia 1 nomor 16-17, aku diutus kepada non-Yahudi. Berarti Paulus melantik Yesus menjadi Tuhan untuk non-Yahudi, termasuk Anda. Yesus
semua orang, bukan untuk Yahudi. Ya itu untuk Anda. Makanya saya tanya, orang-orang Yahudi percaya enggak kalau Hasem Tuhan mereka itu menjelma menjadi manusia? Percaya tidak? Kalau orang Yahudi sampai sekarang ada yang percaya, ada yang Siapa? Siapa orang percaya dari Yahudi siapa? Orang yang tinggal Yahudi yang tinggal di Amerika. Yahudi yang tinggal di Jepang, di Cina. Mesianik ada. Mesianik itu siapa? Mesianik orang Yahudi, Mesianik itu. Ya, orang Yahudi yang Mesianik baru kemarin sore dibuat itu sekte, bukan orang Yahudi di situ. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. La khawla wa la quwata illa billah. Jadi sekali lagi saudara-saudara, ya saya katakan kepada saudara, Yesus itu Tuhan untuk Bani Romawi dan Yunani, sampai ke Kekaisaran Belanda, ke Kerajaan Belanda, masuk ke Indonesia, begitu juga Portugis, masuk ke Nusantara, mengajarkan tentang Katolik dan Kristen. Oke ya. Jadi ketuhanan Yesus, kerasulan Paulus itu tidak diajarkan oleh Bani Israel. Ajaran Kristen dan Katolik itu diajarkan oleh Roma dan Yunani. Mereka mengambil kitabnya orang Yahudi, satu gepok diambil kitabnya Yahudi, ditempel di kitab Romawinya mereka. Maka ditulislah perjanjian lama, perjanjian baru. Ngapain coba kitabnya Yahudi nempel-nempel di kitabnya agama Romawi? Ngapain? Apa hubungannya? Sementara kitabnya orang Yahudi khusus untuk Yahudi saja. Kenapa diambil terjemahannya ditempel di kitabnya orang Roma? Untuk apa? Untuk dipakai nipu-nipu, agar dianggap bahwa perjanjian baru itu firman Tuhan karena didukung oleh kitabnya Yahudi. Ditertawakan. Buktinya ada enggak tertawa? Sampai hari ini orang Yahudi tidak mengakui Kristen. Gimana tuh? Orang Yahudi sejarah kalian aja tidak jelas. Yahudi yang punya hak, dia yang punya kitab. Coba dulu jelaskan sejarah kenapa Sunni, Syiah, Pisah itu aliran banyak. Cobalah dulu. Aliran Sunni Syiah itu dengarkan, Tuhannya tetap Allah. Yahudi Kristen, Yahudi Tuhannya Allah, Kristen Tuhannya Yesus. Beda kita. Ayo. Inilah praktisi Torah hari ini ibadah di sinagoge, mereka punya kitab berbahasa Ibrani dan Aramaik, tidak mengenal Yesus. Tidak ada Yesus diibadahi di sinagoge, nggak ada. Mereka tidak kenal Yesus. Yesus itu tokoh fiktif buatan Romawi dan Yunani untuk menggantikan dewa Horus, dewa mereka. Mereka mengambil kitabnya Yahudi, mereka tempelkan di situ supaya cerita perjanjian baru itu dianggap sebagai penggenapan dari kitabnya orang Yahudi. Orang Yahudi sendiri menutup mata, bukan memandang sebelah mata, tapi menutup dua-dua matanya untuk memandang kitabnya orang Roma Yunani. Mereka tidak pernah menganggap itu sebagai kalam Tuhan. Dalam sejarah ada nak? Dalam sejarah apa? Sampai hari ini Yahudi tidak pernah mengakui Yesus sebagai Tuhan. Sampai hari ini. Kita tidak bicara Yahudi itu nanti dulu. Sekarang kita bicara Kristen. Lah, Kristen ini pertama kali di Antioquia. Pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Siapa bilang pengikut Paulus? Sekarang saya tanya sama saudara, Kristen itu tanya, bagaimana kalian menguasai gereja yang di Turki? Itu bukan apa hubungannya? Apa hubungannya? Tidak ada hubungannya dengan Kristen. Dengarkan. Ajaran agama Islam itu adalah ajaran para nabi. Ajaran menyembah kepada Allah itu adalah ajaran para nabi. Nabi-nabi kami sudah mengajarkan Islam. Abraham, Bang Suma, Ishak, Yakub, Musa, Daud, Salomo, Yesus, semua mengajarkan Islam. Kamu bilang semua orang Yahudi
percaya Yesus. Murid-murid Yesus itu orang Yahudi. Murid-murid Yesus memang betul. Murid-murid Yesus itu bukan Kristen. Yang sampai ke Antioquia menjadi Kristen itu Paulus. Murid-murid Yesus itu habis dibasmi oleh Paulus. Setelah Paulus membasmi murid Yesus, Paulus mendirikan sebuah sekte bernama Kristen. Baca Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus disebut sebagai tokoh dari Nasrani. Iya kan, orang Yahudi kan percaya Yesus, bukan semua orang Yahudi yang tidak Orang percaya. Yahudi sepercaya-percayanya kepada Yesus, mereka hanya percaya Yesus itu Mesias, manusia yang diurapi, bukan Tuhan. Pak Petrus dan itu orang Yahudi, mereka percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Petrus diutus hanya kepada orang Yahudi. Petrus yang Anda maksud itu, Santo Petrus yang ada di Roma itu bukan murid Yesus. Di dalam pengakuan Paulus Galatia 2 nomor 8, Paulus sendiri yang memproklamirkan bahwa Petrus diutus kepada orang Yahudi dan aku diutus kepada non-Yahudi. Berarti Kristen ini adalah pengikut siapa? Pengikut Petrus atau pengikut Paulus? Pengikut Paulus. Terus Masih mau datang besok. Masih mau datang besok. namanya Kristen, pengikut Kristus, semua bukan Paulus. Betul, betul. Layaknya slanker. Orang-orang yang ngefans kepada slang, tapi apakah mereka dikenal oleh kakak? Oleh orang-orang yang menjadi personil daripada slang? Kenal tidak mereka? Tidak, mereka aja yang ngaku-ngaku. Sama seperti yang ada di dalam kota Antioquia. Pertama kali disebut Kristen mereka itu adalah pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Itu dalil di dalam kitab saudara sendiri. Baca kitabnya Anda supaya Anda paham. Kisah Para Rasul 11 nomor 26. Mereka tinggal bersama-sama. Siapa yang tinggal bersama-sama dengan mereka? Paulus atau Yesus? Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang di Antioquia. Murid-murid itu pertama kalinya disebut Kristen. Murid yang dimaksud ini siapa? Yesus, muridnya Yesus atau muridnya Paulus? Muridnya Yesus lah, bukan muridnya Paulus. Nenekmu kiper. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan Saulus, ia membawa Saulus ke Antioquia. Siapa Saulus ini? Paulus. Maka setelah tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun, sambil mengajar banyak orang di Antioquia lah, murid-murid itu pertama kali disebut Kristen. Siapa? Murid siapa? Paulus. Kristen itu singkat, itu Kristen itu kan orang-orang yang melakukan perintah Yesus, yang mengikuti ajaran Yesus, bukan Paulus. Dengarkan. Kalau orang-orang yang disebut murid adalah mereka yang mengikuti perintah Yesus, mereka tidak akan mungkin ke Antioquia. Kenapa? Di Matius 10 nomor 5 nomor 6 Yesus mengatakan apa? Penulisnya mengatakan apa? Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Jangan ke Antioquia berarti. Berarti kalau ada yang ke Antioquia bukan murid Yesus. Siapa yang ke Antioquia? Paulus itu kan dapat tugas dari Yesus. Di mana? Yesus, dengar. Yesus di dalam Yohanes 17 nomor 8, sebelum dia terangkat ke langit, dia sudah mengakui segala firman yang engkau berikan kepadaku, yang engkau wahyukan kepadaku, telah ku sampaikan kepada mereka, dan mereka percaya engkaulah yang telah mengutus aku. Telah ku sampaikan semua. Jadi sebelum Yesus terangkat ke langit, semua firman telah Yesus sampaikan kepada muridnya. Di situ tidak ada Paulus.
Naiklah Yesus ke langit, datang lagi Paulus. Siapa Juma? Apa? Yang di surga itu siapa Juma? Yang di langit maksudnya, bukan di surga. Oranon itu bukan surga, tapi dia kembali ke langit. Dia terangkat ke langit. Di langit mana? Di langit yang biru, pelukismu agung, siapa gerangan. Dia sama seperti Elia, 2 Raja-Raja 2 nomor 11. Elia terangkat ke langit, sama seperti Yesus. Tidak bisa menyamakan pribadinya. Loh, lebih bagus Elia. Elia tidak dibunuh, Bung. Lebih bagus Elia. Elia tidak dibunuh. Kalau Yesus bodoh, dibunuh dulu. Kalau kau bodoh, Dia ini bodoh, dia nggak tahu pribadi sama kodrat. Dan kenaikan Yesus itu diceritakan dengan dusta. Dusta itu. Yesus adalah sejarah. Yesus adalah Dusta. sejarah. Bohong. Tidak ada Dusta. Sejarah kalian dulu jelaskan, tolonglah. Kalau emang kalian sejarah kalian itu ada. Bohong. Bagaimana caranya? Dengarkan. Bagaimana caranya Lukas melihat langit terbelah? Teruslah kau bawa. Bagaimana caranya bagaimana Lukas melihat langit terbelah? Lukas Podolski, oh pemain bola tuh. Lukas melihat langit terbelah. Lalu dia melihat Yesus terangkat ke langit, langit terbelah. Yesus duduk di sebelah kanan Tuhan. Sekarang saya tanya sama saudara. Gimana? Penipu. Semua orang yang mendengar ini, mulut kau tuh penipu, tahu enggak? Saya berdasarkan data. Kalau Anda menuduh saya penipu, hati-hati bro. Kalau Anda katakan sebagai penipu, kalau Anda mengatakan saya penipu, berarti data-data yang saya baca itu adalah data-data penipu, kan gitu Bang. Saya kan membaca data Bang. Kalau saya dikatakan penipu, berarti yang menipu kita di sini adalah data di dalam Bible Anda. Kan begitu. Kau jawab dulu aku, sejak kapan Islam menyembah Yahweh? Islam tidak pernah menyembah Yahweh. Yahweh itu dewa Mesir kuno. Menjadi Yesus. Di mana Bani Israel menyembah Yahweh? Yahweh itu adalah dewa banci milik Mesir kuno. Gimana sih teman-teman kita ini menyembah dewanya orang Mesir kuno? Pietro, cobalah diam dulu. Iya, saya kan menjawab. Kami umat Islam tidak pernah menyembah Yahweh, sebab Yahweh itu adalah dewa banci milik Mesir kuno. Parah ini orang. Pelan-pelan kita telusuri dari sejarahnya gitu. Sekarang saya balik nanya, sejak kapan para nabi menyembah anak Maria?